Hai, yuk kita lanjutin belajarnya. Hari ini kita masih membahas tentang kalimat efektif. Karena kemarin kita udah membahas struktur yang jelas, kelogisan, terus kehematan. Hari ini kita bahas ciri yang terakhir, yakni berkaitan dengan bentuk yang sejajar. Sebelum masuk ke bentuk yang sejajar, kita cocokin dulu ya PR yang seharusnya udah kamu kerjain. Di sini ada 5 soal yang perlu kita tentukan apakah efektif atau tidak berkaitan dengan kehematan kalimatnya ya. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Soal itu sangat susah sekali. Ayo, ini efektif atau enggak? Jawabannya adalah tidak efektif. Alasannya apa coba? Pada kalimat satu, ini ada penggunaan kata yang sama maknanya. Apa? Dua kata yang sama maknanya. Di sini ada kata sangat sama sekali, yang maknanya itu sama-sama digunakan untuk penguatan. Oleh karena itu, bentuk ini tuh salah, harusnya dihilangkan salah satunya. Boleh soal itu sangat susah atau soal itu susah sekali, tapi nggak boleh dipakai dua-duanya. Kemudian kalimat yang kedua, pendidikan inklusif tidak hanya menempatkan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler saja, tetapi juga menciptakan sistem yang menyediakan aksesibilitas menyeluruh. Kalimat dua ini panjang banget ya. Tapi karena masalahnya itu di kehematan, sebenarnya kita nggak perlu polain kalimatnya. Yang penting kita cari aja mana sih penggunaan kata yang boros gitu. Kalau nggak ada berarti efektif. Tapi kalimat dua ini tuh kalimat yang tidak efektif karena ada penggunaan kata yang boros. Kata apa? Ada yang bisa tebak? Ada penggunaan kata hanya dan saja. Ini juga sama ya, fungsinya itu untuk penguatan kayak gitu. Berarti harus salah satu aja. Ternyata di sini ada penggunaan kata tidak baku ya, guys. Regular itu tuh salah ya. Harusnya adalah reguler. Tapi kalau kalimat efektif tuh biasanya nggak melihat bentuk yang tidak baku. Nah, pada konteks ini yang bisa dihilangkan adalah kata saja. Karena apa? Karena bentuk ini tuh bentuk yang berpasangan ya. Ada kata tidak hanya sama tetapi juga. Jadi bisa kita hilangkan kata saja pada kalimat dua ini. Kemudian kalimat tiga, jika hari tidak hujan, saya akan datang. Ada bentuk yang boros nggak di kalimat tiga? Jawabannya adalah tidak. Kalimat tiga ini adalah kalimat yang efektif. Jika hari tidak hujan, ini kan polanya sebagai keterangan. Saya, subjek, akan datang sebagai predikat. Nah, di keterangan ini itu kan subjeknya beda. Hari, ini tuh dia sebagai subjek di anak kalimatnya. Tidak hujan, ini tuh sebagai predikatnya. Berarti kan subjeknya beda nih. Ya nggak apa, karena subjeknya beda, ya dua-duanya harus disebutin. Berarti kalimat tiga ini tepat ya. Kemudian kalimat empat, peserta bisa meninggalkan ruangan setelah mereka mengumpulkan lembar ujian. Kalimat empat ini salah, alasannya karena boros. Kalau yang di kalimat empat ini, alasan borosnya itu tuh harus kita polain kalimatnya. Kalau kita lihat peserta itu tuh subjek, bisa meninggalkan itu tuh predikat, ruangan, objek, setelah mereka mengumpulkan lembar ujian. Ini kan dia jadinya keterangan. Nah, di dalam keterangan ini dihubungkan pakai konjungsi setelah. Berarti di dalam keterangan ini ada klausa lagi yang perlu kita SPOK-in lagi. Di klausa ini, mereka itu tuh sebagai subjek. Mengumpulkan itu sebagai predikat, kemudian lembar ujian ini tuh sebagai objeknya. Nah, kalau kita lihat di sini kan kalimat 4 ada dua klausa. Klausa yang kedua ini mereka. Nah, kata mereka yang jadi subjek di anak kalimat itu tuh sama yang diacu dengan peserta. Berarti subjeknya ini kan sama. Oleh karena itu, subjek di anak kalimat ini tuh harus dihilangkan. Berarti kata mereka ini tuh perlu kita hapus
supaya kalimat 4 ini menjadi kalimat yang efektif dan tidak boros. Sekarang kita lanjut kalimat terakhir. Korban kecelakaan itu pingsan dan tidak sadarkan diri. Ini harusnya jelas banget gak sih salahnya? Ada kata pingsan, kemudian ada kata tidak sadarkan diri. Yang maknanya itu sama kan? Kalau pingsan, ya pasti nggak sadar dong. Nah, maka dari itu ini harus dihilangkan kata salah satunya ya. Boleh dihilangkan kata pingsan dan korban kecelakaan itu tidak sadarkan diri. Atau dan tidak sadarkan diri ini kita hilangkan. Korban kecelakaan itu pingsan, gitu aja. Berarti dari 5 kalimat ini, kalimat yang efektif itu hanya kalimat 3. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 4, dan kalimat 5 adalah kalimat yang tidak efektif karena ada penggunaan bentuk yang boros. Paham ya? Ayo, benar berapa dari 5 soal? Apakah benar semuanya? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ya di komen aja apa yang perlu aku jelasin. Sekarang kita masuk ke kaidah yang berikutnya, yakni sejajar. Syarat kalimat efektif yang sejajar ini berkaitan dengan bentuk perincian. Jadi, nggak semua kalimat itu bisa kita cek kesejajarannya. Kalau kalimatnya itu nggak ada bentuk perincian atau perbandingan, berarti ya nggak perlu kita cek kesejajarannya. Nah, kesejajaran ini berkaitan dengan apa sih? Selain bentuk pemerincian, yang perlu kita perhatikan itu adalah kelas katanya. Jadi, kelas kata yang digunakan dalam pemerincian itu tuh harus sama. Kita lihat beberapa contohnya ya. Di kalimat yang pertama, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kalimat satu ini nggak ada pemerinciannya, tapi ada perbandingan. Yang dibandingkan itu ada kata mencegah sama pengobatan. Ingat, kalau membandingkan sesuatu itu kan harus apple to apple, kayak gitu kan ya. Nah, kalau di kalimat satu ini kan berarti jenis katanya atau kelas katanya itu beda. Kalau mencegah, kelas katanya itu adalah verba. Kalau pengobatan, kelas katanya itu adalah nomina. Berarti nggak apple to apple. Makanya jenis katanya tuh harus disamain. Kalau mau verba, berarti di sini juga pakai verba. Kita bisa ubah menjadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Atau kalau mau pakai nomina, berarti bagian ini bisa diubah. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kayak gitu. Bisa disesuaikan aja jenis katanya atau kelas katanya. Kemudian yang kedua, kalimat ini itu ada bentuk pemerinciannya. Pemerinciannya itu ada di mana? Di sini nih. Meliput peristiwa, melakukan riset lapangan, serta wawancara narasumber. Ini kan berarti ada pemerincian. Nah, pemerincian ini tuh biasanya ditandai dengan adanya konjungsi pemerincian. Ada dan, ada serta, atau itu masuk konjungsi pemerincian. Nah, ini kan ada konjungsi serta. Ingat, kelas kata yang digunakan itu harus sama. Di sini meliput itu adalah verba, melakukan itu adalah verba juga, wawancara ini tuh enggak verba, guys. Wawancara ini adalah nomina. Berarti kan beda nih, di sini verba, verba, terus nomina. Makanya kata wawancara di sini harusnya diperbaiki menjadi mewawancarai. Agar kalimat dua ini menjadi sejajar. Kemudian kalimat 3 ini juga sama, ada bentuk pemerincian ditandai dengan penggunaan konjungsi dan. Apa aja yang dirinci? Di sini ada pemilihan biji kedelai yang baik, mencuci biji kedelai hingga bersih, dan perendaman selama 12 jam. Kalau kita lihat di sini bentuknya tuh nggak sejajar ya. Pemilihan itu masuknya adalah nomina. Mencuci ini masuknya adalah verba. Perendaman itu juga nomina. Biar gampang, ya kita samain aja nominanya. Berarti bentuk mencuci ini harus kita ganti dengan pencucian. Supaya kalimatnya itu menjadi sejajar. Nah, kalau kita lihat kalimat 2 dan kalimat 3,
bentuk kesejajarannya ini berkaitan dengan imbuhan yang sama. Kalau imbuhannya me, berarti me semua. Kalau imbuhannya pean, berarti semuanya juga harus diganti dengan kata berimbuhan pean. Gitu. Itu biar gampang ya. Kemudian soal yang terakhir, ibu berpesan kepada semua anaknya untuk menjadi orang yang baik, jujur, dan optimis. Nah, pemerinciannya di sini ditandai dengan penggunaan kata dan. Kalau kita lihat, baik ini adalah adjektiva atau kata sifat, jujur ini juga adjektiva, optimis. Ayo, optimis ini jenis katanya apa? Ternyata guys, optimis yang sering sekali kita duga sebagai kata sifat juga, ternyata optimis ini adalah kata benda. Berarti nggak sejajar. Harusnya optimis ini tuh kita ganti dengan kata sifat, yakni optimistis. Berarti kalimat 4 ini bisa sejajar kalau kata optimis ini kita ganti dengan optimistis yang merupakan adjektiva atau kata sifat, sama dengan kata baik dan jujur. Nah, di UTBK, soal tentang kesejajaran ini tuh diujiin gitu. Ada satu soal di PPU yang berkaitan dengan perbaikan kalimat karena ada bentuk yang tidak sejajar. Jadi gampangnya tadi kita bisa samain aja imbuhannya. Kalau me semua, kalau pean semua, atau kita bisa menyamakan kelas katanya. Gitu ya. Harusnya udah paham dong. Kalau gitu, seperti biasa, kamu perlu mengerjakan soal pelatihan. Ada 5 soal yang perlu dicek nih. Apakah ada bentuk yang tidak sejajar atau enggak. Seperti biasa, 5 soal ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terus nanti kita juga akan menganalisis beberapa soal asli yang membahas kesejajaran kalimat dan juga kehematan kalimat yang sebelumnya udah kita pelajari. Jadi kayak nanti di video terakhir isinya soal-soal asli UTBK pembahasannya. Supaya kamu jadi makin paham dan bisa tahu nih, oh ternyata ciri yang ini itu tuh soalnya bentuknya kayak gini gitu. Itu aja video untuk materi ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, pokoknya nggak apa-apa. Aku tuh akan baca komenan kalian kayak gitu. Sip, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!